Cek cek tes cek. Yang kanan paling kanan coba. Tes. Oke. Tengah, Tes. kiri, yang kiri. Tes. Oke. Bersamaan coba salam. Assalam. Cek. Bersamaan coba salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke, siap ya. Siap? 3, 2, 1, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati serta hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air. Dr. Ismail Raj'i Al-Faruqi, Direktur Lembaga Pengkajian Islam Internasional, mengatakan bahwasannya kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan merupakan tiga permasalahan besar yang saat ini dihadapi oleh seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, dari ketiga permasalahan tersebut, kemiskinan yang merupakan yang paling berbahaya. Sebab kebodohan dan keterbelakangan itu muncul akibat adanya kemiskinan. Dikemukakan bahwa perekonomian untuk pengentasan kemiskinan muncul konsep komunisme yang menggunakan prinsip sama rata sama rasa. Apa yang dirasakan orang kaya harus pula dirasakan orang miskin. Sekilas terlihat prinsip ini sangat mulia. Namun prinsip ini hanya melahirkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang kuat menindas yang lemah, yang pintar memakan yang bodoh, yang kaya membunuh yang miskin. Akibatnya orang miskin selalu dibawa, diinjak-injak, diperas, ditindas, dicekik, diperkosa, bahkan dibunuh hak-haknya. Na'udzubillah, Summa na'udzubillahi min zalik. Dewan Hakim yang kami hormati serta hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Ekonomi Syariah dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dewan Hakim yang kami hormati serta hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air. Firman Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa Islam telah memiliki ekonomi yang kuat. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid ketiga menjelaskan bahwa sebabnya diturunkan ayat ini berkenaan dengan pertanyaan saat Ibnu bin Abi Waqqas kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak sedangkan pewarisku hanya satu orang anak. Maka bolehkah aku bersedekah 2/3 saja ya Rasul? Rasul menjawab, tidak boleh. Bagaimana dengan 1/2-nya? Rasul menjawab, tidak boleh. Bagaimana dengan 1/3-nya? Rasul menjawab, tidak boleh. Seraya meneruskan perkataannya, sungguh aku mengharapkan jika engkau dapat mewarisi keturunan yang kaya dan berharta. Dan itulah yang terbaik daripada engkau mewarisi keturunan yang lemah serta mengharapkan belas kasih orang lain. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam menginginkan agar setiap orang tua dapat meninggalkan generasi-generasi mereka dalam keadaan kuat fisik, Kuat mental dan kuat perekonomiannya. Dengan demikian hadirin, tolak ukur sejahtera atau tidak sejahtera, makmur atau tidak makmurnya seseorang dilihat dari perekonomiannya. Jika orang kaya mau berderma, konglomerat tidak melakukan riba yang menjerat, akan lahirlah tatanan kehidupan yang aman, nyaman, adab, dan tentram. Sebaliknya,
Jika orang kaya malas berderma, konglomerat melakukan riba yang menjerat, akan lahirlah kecemburuan dan kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Akibat kemiskinan tersebut dapat berlangsungnya berubah kekufuran. Dengan demikian hadirin, jika orang kaya malas berderma, konglomerat melakukan riba yang menjerat, pejabat tidak peduli nasib rakyat, bukan saja mencerminkan orang yang jahat, tapi mencerminkan orang yang tidak beriman. Dan orang seperti ini harus minggir dari negara kita tercinta. Sebab negara kita Indonesia akan jaya apabila dipimpin dengan orang-orang yang memiliki kepedulian dengan nasib kaum duafa. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dewan Hakim yang kami muliakan serta hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air. Dengan demikian hadirin, Islam mempunyai konsep yang jelas tentang ekonomi syariah sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Lalu, bagaimana kondisi kemiskinan di negara kita ini? Profesor Dr. Sukirman melaporkan 23 juta lebih penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Apalagi sekarang telah terjadinya krisis moneter, marak sekali korban PHK, sulitnya mencari lapangan kerja, kemiskinan semakin membengkak dan membengkak. Akibat kemiskinan tersebut dapat berlangsungnya berubah kekufuran. Sebagai contoh, tidak sedikit saudara-saudara kita yang menjual kehormatannya hanya untuk mempertahankan hidupnya. Bahkan akibat kemiskinan, tidak sedikit gadis-gadis kita yang menjual akidahnya hanya untuk mempertahankan hidupnya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Hadirin, jika sikap tersebut diaplikasikan, insya Allah kemiskinan sedikit demi sedikit akan berkurang di negara kita, sehingga kita hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Dan jika sekiranya penduduk
negeri-negeri beriman dan bertakwa. Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air. Dari uraian tadi dapat kita ambil segelumit kesimpulan bahwa Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang ekonomi syariah, yaitu ekonomi Islam, di mana ekonomi yang diangkat ke permukaan adalah nilai-nilai uhwah dan kebersamaan dalam artian saling tolong menolong. Hadirin, jika sikap tersebut diaplikasikan, insya Allah kemiskinan di negara kita sedikit demi sedikit akan berkurang, sehingga kita hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum menutup syarahan ini, izinkanlah kami menyelipkan sebuah pantun. Kalau bukan karena kunci, takkan terbuka pintu lemari. kalau bukan karena MTQ, takkan berdiri kami di sini. Wabillahi taufik wal hidayah warido wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.